Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuranta Masia dengan NIM 016. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 9 pada mata kuliah Ilmu Negara mengenai teori bentuk-bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan pada dasarnya merujuk pada secara suatu negara diatur serta pihak yang memegang kekuasaan di dalamnya. Konsep ini perlu dibedakan dari istilah bentuk negara. Karena keduanya sering dianggap sama padahal berbeda, bentuk negara berkaitan dengan status negara kesatuan atau federasi. Sedangkan bentuk pemerintahan lebih menitik beratkan pada siapa yang berkuasa dan bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan. Teori klasik yang paling sering dijadikan rujukan berasal dari filsuf Yunani Aristoteles. Ia membagi bentuk pemerintahan berdasarkan dua unsur, yaitu jumlah pihak yang berkuasa dan tujuan dari kekuasaan tersebut, apakah diarahkan untuk kepentingan rakyat secara umum atau hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Berdasarkan pembagian tersebut, muncul 6 bentuk pemerintahan yang terbagi ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah bentuk yang dianggap baik, yaitu pemerintahan yang dijalankan demi kepentingan rakyat secara umum. Termasuk di dalamnya adalah monarki, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang seperti raja atau ratu, namun kekuasaannya dijalankan demi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya terdapat aristokrasi, di mana pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil orang yang dipandang terbaik dan paling bijaksana, dengan kekuasaan dijalankan demi kepentingan bersama. Bentuk ketiga adalah politeia atau republik, di mana kekuasaan dijalankan oleh rakyat secara luas tetap demi kepentingan umum. Kelompok kedua adalah bentuk yang dianggap buruk, yang merupakan kemerosotan dari bentuk baik sebelumnya. Tirani merupakan kemerosotan dari monarki, di mana kekuasaan tetap dipegang satu orang namun dijalankan demi kepentingan pribadi, bukan lagi demi rakyat. Oligarki merupakan kemerosotan dari aristokrasi, di mana kekuasaan tetap dipegang segelintir, namun hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Biasanya golongan yang memiliki kekayaan. Ohlokrasi merupakan kemerosotan dari demokrasi atau politeia, di mana kekuasaan rakyat berubah menjadi kekacauan akibat dipengaruhi oleh hasutan dan kepentingan sesaat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori Aristoteles ini menunjukkan bahwa jumlah pihak yang berkuasa bukan merupakan jaminan baik atau buruknya suatu pemerintahan. Faktor yang menentukan justru terletak pada tujuan dari kekuasaan itu dijalankan, apakah untuk kepentingan bersama atau hanya untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.